411222003. Perkenalkan, nama saya Hardianti Said dengan NIM A41122017. 3. Perkenalkan, nama saya Nanda Lolos dengan NIM A41122014. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang tempat penitipan anak atau TPA. Yang pertama adalah pengertian tempat penitipan anak atau TPA. Pendidikan anak usia dini dibedakan menjadi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan anak usia dini berlangsung dalam kurikulum formal, taman kanak-kanak. Jalur pendidikan informal terdiri dari kelompok bermain, KB, tempat penitipan anak atau TPA, dan satuan prasekolah sejenis atau SPS. Senada dengan Listianata Jajah 2011 menyatakan bahwa tempat penitipan anak adalah suatu tempat yang dikelola oleh suatu lembaga atau yayasan swasta atau pemerintah tertentu dan digunakan untuk mengasuh anak dalam jangka waktu terbatas menurut suatu perjanjian. Yang kedua, jenis-jenis layanan tempat penitipan anak atau TPA. Jenis-jenis layanan tempat penitipan anak atau TPA berdasarkan waktu layanan. Yang pertama, sehari penuh atau full day. TPA full day diselenggarakan selama 1 hari penuh dari jam. Yang kedua, setengah hari atau half day. TPA setengah hari atau half day diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai 12 atau jam 12 sampai 17.00. Temporer TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan tempat penyelenggaraan. Yang pertama, TPA perumahan. Yang kedua, TPA pertokoan. Yang ketiga, TPA rumah sakit. Yang keempat, TPA perkebunan. Yang keenam, TPA perkantoran. Yang ketujuh, TPA pabrik. Sedangkan menurut Setiadi Susilo menyatakan tempat penitipan anak berdasarkan tempat penyelenggaraan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, TPA perumahan. Yang kedua, TPA pasar. Yang ketiga, TPA pusat pertokoan. Yang keempat, TPA rumah sakit. Yang kelima, TPA perkebunan. Yang keenam, TPA perkantoran. Yang ketujuh, TPA pantai. Yang ke-8, TPA pabrik. Untuk fungsi dari tempat penitipan anak itu sendiri, menurut Setiadi Susilo, tempat penitipan anak memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, sebagai pengganti orang tua sementara waktu untuk memberikan manfaat pendidikan, asuhan, perawatan, dan pemeliharaan sosial. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi, komunikasi, dan konsultasi di bidang kesejahteraan prasekolah. Dan yang terakhir, sebagai lembaga rujukan dari lembaga lain untuk memperoleh layanan anak usia prasekolah, pendidikan dan penelitian, serta sarana untuk magang bagi mereka yang belajar tentang anak balita. Kemudian untuk prinsip-prinsip dari penyelenggaraan tempat penitipan anak, yang pertama itu tempa. Tempa dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, meningkatkan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin yang tinggi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu asa. Asa berarti memberikan dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensi dirinya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu ASI. ASI pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kasar, penganiayaan fisik maupun mental. Kemudian prinsip yang terakhir ASU. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal yang pertama integritas, iman, dan takwa. Yang kedua, patriotisme, nasionalisme, dan kepeloporan. Kemudian yang ketiga, rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas. Yang keempat, jiwa kebersamaan, demokrasi, dan
tahan uji. Dan yang terakhir, jiwa tanggap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam daya kritis dan idealisme. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tempat penitipan anak atau TPA. Yang pertama itu kelebihan TPA. Menurut Neumann dalam Patmoneo, kelebihan TPA adalah lingkungan sekitar harus memberikan rangsangan bagi panca indera. Kedua, lingkungan main yang lebih luas bagi anak sehingga lebih memudahkan anak untuk beraktivitas. Yang ketiga itu mengembangkan perkembangan bahasa karena lebih sering berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Nah, yang keempat itu orang tua akan memperoleh informasi dan keterampilan dalam pengasuhan anak dari staf. Yang kelima, orang tua akan memperoleh informasi dan keterampilan dalam pengasuhan anak dari staf tempat penitipan anak tentang cara merawat anak. Yang keenam, anak akan selalu diawasi oleh pengasuhan. Yang ketujuh, pengasuh pada lembaga sudah ahli mengurus anak. Yang ke-8, tempat penitipan anak sebagai sarana untuk melatih kemandirian anak. Yang ke-9, terdapat bermacam-macam perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan anak. Selanjutnya itu kekurangan TPA. Menurut Paposek dan Neumann dalam Patmonopwo, kekurangan TPA adalah yang pertama itu waktu yang terbatas untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Yang kedua, kurangnya kesempatan bagi anak-anak untuk mandiri. Yang ketiga, orang tua cenderung melimpahkan seluruh tugas kepada pengasuh di tempat penitipan anak. Yang kelima, kebutuhan anak kurang terpenuhi secara maksimal. Yang keenam, penyesuaian diri anak terhadap pengasuhan yang selalu berganti-ganti. Yang ketujuh, penularan penyakit yang sangat tinggi.